Di tengah negosiasi yang benar-benar gagal mengenai Ukraina, hari ini Kremlin membanggakan diri bahwa mereka telah menyiapkan kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan Donald Trump, yang tidak hanya mencakup perdagangan, tetapi pada dasarnya juga menyuap Presiden Amerika. Masih ingat bagaimana caranya? Beberapa hari yang lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa ada pembicaraan terpisah antara Moskow dan Washington, di mana sedang dibahas rencana kerja sama ekonomi senilai 12 triliun dolar yang diusulkan kepada orang Amerika oleh penasihat Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Jadi, hari ini media Bloomberg menerbitkan isi dari apa yang disebut paket Dmitriev yang terdiri dari 7 poin. Ini adalah daftar inisiatif ekonomi yang digunakan Kremlin untuk mencoba menarik Amerika ke pihaknya dan mendorong mereka agar menekan Ukraina. Untuk kesepakatan dengan syarat Rusia, dokumen ini mencantumkan bidang-bidang kerja sama yang mungkin antara Amerika Serikat dan Rusia. Namun menurut Bloomberg, insentif utama Donald Trump adalah poin kelima. Ini adalah usulan Rusia untuk kembali ke sistem pembayaran berbasis dolar yang seharusnya memperkuat dolar sebagai mata uang cadangan dunia dan sekaligus melemahkan posisi Tiongkok. Putin siap melakukan apa saja, bahkan mengkhianati sekutunya, Tiongkok, asal Trump memaksa Ukraina tanda tangan perjanjian damai yang hanya menguntungkan Kremlin. Rusia faktanya menolak negosiasi dengan Ukraina dengan kembali menurunkan status perwakilannya dalam kelompok negosiasi. Pada perundingan 17-18 Februari di Jenewa, delegasi Rusia kembali dipimpin oleh Medinsky, sejarawan palsu Rusia. Ada hal yang perlu didiskusikan. Saya Alexei Peci, mari bahas bersama. Namun sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun dari Anda. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti saluran Telegram saya, Peci News. Tautan ada di deskripsi video ini. Hari ini, Bloomberg menampilkan paket Kirill Dmitriev, yakni rencana kerja sama ekonomi dan perdagangan Rusia Amerika Serikat senilai 12 triliun dolar. Seperti yang disebutkan, Kremlin mengajukan proposal untuk kemitraan ekonomi yang luas dengan pemerintahan Donald Trump, termasuk mengembalikan Rusia ke sistem pembayaran berbasis dolar. Putin pernah bilang dolar harus ditinggalkan karena dianggap sekarat, jadi sebaiknya semua pembayaran pakai rubel kayu. Proposal ini merinci 7 poin kepentingan ekonomi Rusia dan Amerika Serikat yang sejalan, termasuk investasi bersama di gas alam, minyak, dan logam tanah jarang. Seperti ditulis media itu, rencana ini menyimpang dari kebijakan Kremlin dan bisa memberi kemenangan besar bagi pemerintahan Donald Trump dalam melemahkan hubungan Moskwa dan Beijing. Mari bahas ini lebih detail. Saya ingat seminggu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pertama kali menyatakan kemungkinan Amerika Serikat dan Rusia menandatangani kerja sama ekonomi senilai sekitar 12 triliun dolar, dan di intelijen Ukraina dokumen itu saat itu disebut sebagai paket Dmitriev, yaitu asisten Vladimir Putin yang sedang bernegosiasi dengan penasihat Trump, Steven Witkoff. Selanjutnya saya akan mengutip pernyataan Zelensky, nilainya sekitar 12 triliun dolar merupakan paket kerja sama ekonomi Amerika-Rusia. Artinya, kita mendengar kemungkinan adanya dokumen bilateral serupa antara Amerika Serikat dan Rusia yang mungkin memuat isu terkait Ukraina. Kami dengan tegas menunjukkan bahwa Ukraina tidak akan mendukung, bahkan kemungkinan adanya kesepakatan seperti itu antara pihak-pihak lain tentang kami tanpa melibatkan kami. Delegasi Ukraina menyampaikan posisi Presiden bahwa jika ada kesepakatan bilateral antara Rusia dan Amerika Serikat, maka poin yang berkaitan dengan Ukraina dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Ukraina, hukum Ukraina, dan tidak seharusnya membahasnya tanpa Ukraina. Sejak itu, tidak ada informasi mengenai isi paket Dmitriev. Dan kini Bloomberg untuk pertama kalinya mengungkapkan detailnya. Menurut dokumen internal Rusia yang telah dilihat oleh Bloomberg, Kremlin mengajukan proposal yang dapat menyebabkan Rusia kembali menerima dolar dalam kerangka kemitraan ekonomi yang luas dengan pemerintahan Trump. Dokumen ini merinci 7 poin di mana kepentingan ekonomi Rusia dan Amerika Serikat bisa sejalan, namun hanya jika ada kesepakatan. Dokumen tersebut membahas kerja sama kedua negara dalam mempromosikan bahan bakar fosil dengan mengorbankan alternatif yang lebih ramah lingkungan, serta investasi bersama di bidang gas alam, minyak lepas pantai, dan bahan baku utama memberi keuntungan ekstra bagi perusahaan Amerika. Berikut kutipan dari Bloomberg. Usulan di kalangan pejabat tinggi Rusia ini memuat informasi yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan.
mengenai pola pikir dan taktik Kremlin saat kesepakatan ekonomi potensial Amerika Serikat Rusia jadi poin utama dalam setiap perjanjian damai Ukraina ke depan. Usulan ini menekankan kembalinya Rusia ke sistem pembayaran dolar yang akan menjadi perubahan besar bagi kebijakan Kremlin dan bisa membawa dampak besar pada sistem keuangan global. Perlu ditambahkan bahwa Amerika Serikat telah menawarkan untuk mencabut sanksi SAGC terhadap Rusia secara bertahap dalam setiap perjanjian damai. Ini langkah awal untuk memulai kembali operasi dalam dolar. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan sanksi minyak akan dicabut setelah perjanjian damai. Namun, isi dokumen Kremlin ini jauh lebih luas. Pencarian alternatif selain dolar telah menjadi tujuan utama Rusia karena Vladimir Putin ingin memperdalam hubungan dengan Tiongkok, bukan memulihkan hubungan dengan sistem yang dipimpin Amerika Serikat. Karena alasan ini, pejabat pemerintah barat yang mengetahui isi dokumen tersebut mengatakan bahwa mereka menganggap sangat kecil kemungkinannya Vladimir Putin pada akhirnya benar-benar akan membuat kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingan Beijing. Meski dia bisa menandatangani, belum tentu akan melaksanakan di masa depan. Ini menimbulkan pertanyaan, jauh sebelum invasi besar ke Ukraina 2022, Vladimir Putin berusaha mengurangi ketergantungan Rusia pada dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menantang dominasi keuangan Amerika Serikat. Alasan upaya ini semakin jelas saat Amerika Serikat dan sekutunya dengan mengendalikan transaksi dolar menjatuhkan sanksi pada sebagian besar ekonomi Rusia setelah perang besar dimulai. Sejak saat itu, Moskwa berusaha mengembangkan perdagangan dalam mata uang dan sistem alternatif, terutama dengan Tiongkok dan negara-negara seperti India. Misalnya, di Brazil, Rusia, India, China, South Africa bahkan ingin memperkenalkan mata uang mereka sendiri, tetapi semua upaya tersebut belum membuahkan keberhasilan besar. Kembali bertransaksi dengan dolar berarti tunduk lagi pada dominasi keuangan Washington dan menggagalkan upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang itu. Sanksi terhadap ekonomi Rusia dalam perang skala penuh akan menjadi kemenangan bagi pemerintahan Donald Trump dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu melemahkan hubungan antara Moskwa dan Beijing. Saat itu, Trump siap melakukan apa saja demi hal itu, termasuk menekan Ukraina. Selain itu, pihak Putin segera tahu apa yang harus ditekan agar Trump mau bertindak lebih jauh, menurut Bloomberg. Detail lain dari rencana ini juga dimaksudkan untuk sesuai dengan ambisi Trump di bidang lain, seperti sanksi terhadap ekonomi Rusia yang signifikan. Perang besar-besaran. Mereka menyebut beberapa usulan sengaja dibuat untuk memperdalam perpecahan antara Amerika Serikat dan sekutu Eropa Ukraina. Beberapa usulan dalam dokumen ini hanyalah janji jangka panjang dengan nilai besar yang bisa mendorong Donald Trump membuat kesepakatan, tapi kemungkinan besar tak akan terrealisasi. Namun, Kremlin kemungkinan besar tetap ingin bekerja sama dengan Tiongkok karena Beijing adalah pemasok komponen penting. Dan jika sanksi terhadap ekonomi Rusia bersifat penuh, ekonomi Rusia sanksi penuh. Namun, dokumen itu menyatakan bahwa kembali ke sistem dolar bisa membuat Rusia memperluas pasar falas dan mengurangi volatilitas neraca pembayaran untuk Amerika Serikat. Langkah seperti itu akan semakin memperkuat posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia dan dapat mengurangi ketidakseimbangan perdagangan global dengan menyamakan harga energi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sanksi terhadap ekonomi Rusia yang signifikan, perang skala penuh. Kremlin telah mengonfirmasi bahwa mereka memang sedang melakukan negosiasi ekonomi seperti itu dengan Washington. Hari ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan ada kelompok yang menangani isu ekonomi dari pihak kami, dipimpin oleh rekan saya. Sanksi terhadap ekonomi Rusia yang signifikan.
Hal penting dijelaskan di informasi ini. Bloomberg, tentu saja kami menawarkan kerjasama dan tentu saja dalam kerjasama ini kami juga tertarik pada potensi sanksi terhadap ekonomi Rusia yang signifikan serta perang skala penuh. Tekan lonceng dan jangan lupa suka. Jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung saluran kami dengan donasi atau berlangganan lewat tautan di deskripsi video. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda semuanya. Sampai jumpa, Subtitle.